Waktu itu mau mati saya. Mau mati. Berat saya cuma 32 kilo. Tinggi saya 168. Usia? Usia 21. Guys, Dialog Bisnis Genpi.co hari ini menghadirkan seorang tokoh, salah satu pengusaha nasional, wirausahawan nasional yang sangat saya kagumi. Beliau sukses membangun sebuah usaha yang dulu dikenal sebagai perusahaan yang tradisional menjadi sangat modern, yang dulu dianggap berjualan jamu, kemudian menjadi industri farmasi dan herbal medicine. Dan tokoh ini sangat dikenal karena menggunakan pendekatan hati, mengelola perusahaan dengan hati. Jadi balance antara mengejar revenue untuk mendapatkan laba, juga menggunakan pendekatan sosial. Jadi kalau kita tengok ke belakang sedikit, dalam 30 tahun terakhir 30 kali menggelar mudik gratis dari Jakarta menuju ke banyak provinsi di Indonesia, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Banten, Jawa Barat, membawa pedagang-pedagang jamu sampai pengasong-pengasong untuk mudik gratis. Dan itu sudah mengangkut lebih dari 360.000 orang dalam 30 tahun non-stop. Hal serupa juga dilakukan oleh beliau dengan operasi katarak gratis buat orang-orang yang tidak mampu. Sudah selama 11 tahun non-stop dan lebih dari 60.000 orang yang bisa melihat keindahan dunia setelah dioperasi katarak. Nah, tokoh yang saya ceritakan ini ada di depan saya menjadi tamunya Logis. Hari ini adalah Pak Irwan Hidayat. Selamat pagi Pak Irwan. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak Irwan? Sehat, alhamdulillah. Nah, Pak Irwan ini kelihatan tetap awet muda, kelihatan sehat, karena pasti beliau punya banyak cara untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya. Beliau ini sudah 73 tahun, hampir 74 tahun nanti bulan April. Nah, di tengah pandemi ini kita semua orang lagi berprihatin. Kondisi ekonomi lagi babak belur, kemudian aktivitas masyarakat, aktivitas sosial, aktivitas religius, aktivitas apa saja terganggu, termasuk dalam berbisnis. Nah, hari ini kita pengen tahu komentar Pak Irwan tentang situasi seperti ini tuh gimana sih Pak ceritanya? Sampai berapa lama ini akan terjadi? Ya, kalau situasi seperti ini ya, ini menurut saya ini sebuah peringatan gitu, ya peringatan. Dan tapi kalau kejadian pandemi ini terjadi banyak kali sih di dunia ini. Ada flu burung abad ke-12, lepra dan macam-macam lah. Nah, tahun 2020 ini memang juga termasuk hebat, luar biasa gitu. Dan dampaknya itu global. Maka itu kalau menurut saya peristiwa pandemi ini harus menjadi perhatian kita ya. Kita mesti mawas diri ya. Mungkin karena lingkungan juga, karena gaya hidup. Nah, saya berpikir kalau untuk ke depan itu kita harus mencari bahwa bagaimana cara untuk kita itu mengatasi pandemi ini dan bagaimana kita bisa melewati dan jangan sampai ada lagi pandemi ini ke depan. Di Eropa sudah mulai tahap kedua, tahap ketiga Pak. Kita cukup mengkhawatirkan juga. Oh iya, iya. Ya, saya sih khawatir juga, cuman kalau menurut saya hidup itu mesti optimis. Kalau kita pesimis, ya kita kalah duluan. Resep apa Pak yang bisa Bapak tularkan ke masyarakat? Ya kalau agar tetap optimis. Loh ya,
saya nggak bisa ngomong, cuman begini aja lah. Yang penting kalau kita nggak optimis, kita udah kalah. Jadi kalau menurut saya ya, pada saat seperti ini, ya kita ikuti protokol kesehatan, ya. Kemudian patuh sama aturan yang diberlakukan, ya. Terus kemudian kita juga kalau jangan panik. Ya, panik itu kan mendengarkan berita-berita yang sumbernya tidak jelas. Ya. Ya, karena orang itu bisa melewati ini ya kalau gaya hidupnya baik. Jadi apa yang Anda makan, apa yang Anda lakukan, berolahraga, ya. Ketiga juga apa yang Anda pikirkan. Jadi itu mesti positif dan kalau menurut saya ya, kalau kita bisa melewati pandemi ini dan mesti bisa, itu kita akan mengalami masa baru di mana orang akan merubah hidup orang. Satu, menjaga kesehatan, dan kita juga tahu mesti menjaga lingkungan, ya, mesti tidak boleh seenak-enaknya. Kalau menurut saya memang prediksinya, tapi kalau ada vaksin itu sebuah harapan baru. Nah, soal vaksin, Pak. Vaksin itu termasuk hak atau kewajiban, Pak, sebetulnya? Loh, kalau vaksin itu hak dan kewajiban, tapi yang paling penting itu adalah dari kita sendiri nih loh, apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab kita terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap kemanusiaan. Jadi kalau saya boleh ini, saya kan umur 73, saya lagi nunggu. Saya akan vaksin. Saya akan menganjurkan keluarga saya vaksin. Nanti karyawan kami juga akan vaksin mandiri. Jadi kami beli sendiri, kami vaksin mandiri, nanti bekerja sama dengan ID. Tanggung jawab kalau menurut saya. Kalau hak kewajiban itu tidak perlu diperdebatkan. Itu dua-duanya memang harus. Tapi kalau tanggung jawab itu, kalau kan dari diri kita sendiri. Ya. Seperti itu loh. Hukumnya wajib, ada yang satu amal kan keinginan diri sendiri. Ya. Kalau zakat kan wajib. Ya. Benar nggak? Kalau zakat wajib lah. Ini menurut saya itu harus dari diri kita sendiri. Apa tanggung jawab kita terhadap keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan. Oke, Pak. Satu lagi yang sering diperdebatkan adalah ini vaksin kan ada banyak macam, Pak. Terus kemudian kenapa memilih A tidak memilih yang lain? Terus kemudian apakah A lebih baik daripada yang lain? Menurut Pak Irwan gimana? Itu kan karena baca itu apa? Berita-berita di media sosial. Buat kita bingung. Kalau saya ya, saya logikanya gini. Ya presiden pakai apa, saya ikut itu aja. Nggak mungkin salah. Masa saya ikut orang lain, ya presiden aja udah. Itu kan loh. Itu kan dia tuh kan dijagain betul kesehatannya, ya. Sehingga kalau saya logika saya begitu. Di luar vaksin Pak, sebetulnya kan nutrisi yang harus dijaga, nutrisi yang harus diperkuat agar masyarakat itu lebih imun. Kemudian behaviornya, kebiasaan ya, untuk hidup sehat dan sebagainya. Memang nomor satu makanan itu harus seimbang. Karena makanan yang tidak seimbang itu membebani metabolisme. Ya. Jadi membuat tubuh kita itu prosesnya RPM-nya jadi tinggi. Ya. Jadi makanan yang seimbang. Kedua, ya kalau makanannya udah seimbang biasanya kita udah cukup lah. Kalau mau ditambah ya vitamin. Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sudah on the track atau tidak, Pak? Loh, menurut saya pemerintah itu aturannya aturan dunia ya. Menurut saya on the track. Cuman di pelaksanaannya banyak orang yang tidak mengerti. Sehingga karena tidak mengerti, terus dia mikir sembarangan. Ya saya pernah ketemu sama seseorang yang ngasih saya saran. Saran ini bagus. Dia bilang gini, kesini khusus, dia bilang ceritain. Dia bilang COVID ini, virus ini, dia hidup di banyak tempat.
di meja, di kulit, ya di sini segala hidup. Tapi ada waktu hidupnya. Kalau yang kena panas 5 menit mati. Kalau kena sabun mati. Kalau dia di tempat yang gelap, dingin dan lembab, dia lebih lama hidup. Tapi dia tidak bisa replikasi. Jadi dia tidak bisa berkembang, tidak bisa memecah diri gitu. Sel kan memecah diri. Nah, dia cuma bisa reseptornya, tempat dia replikasi itu adalah di paru-paru. Nah, saya begitu tahu itu, makanya saya memakai masker itu dengan kesadaran, bukan pakai masker, harus ikut, bukan. Karena saya tahu dia replikasi, memecah diri sel itu di paru-paru. Nah, kalau yang masuk itu sedikit, mungkin ya daya tahannya baik, meskipun masuk ke paru-paru mati. Ya, tapi kalau terbuka, load factornya itu misalnya yang masuk 100 miliar, ya mungkin bisa tumbuh. Dan kalau mulai masuk ke replikasi di paru-paru, namanya di AC2 ya, reseptornya itu, di tubuh ini semua ada reseptornya. Yang paling dekat apa? Jantung. Setelah jantung apa? Ginjal. Setelah ginjal, usus gitu. Jadi menurut saya kalau kita ngerti, kita dengan sukarela. Nah, itu yang perlu kalian yang penting sukarela pahami, dong, ya. ya toh? Harus kita mengerti, harus kita pahami agar kita melakukannya dengan sadar. Dengan Oke, sukarela. kita ikuti segmen berikutnya. Kita masuk ke segmen 2, logis, dialog bisnis bersama Genpi.co dan Pak Irwan Hidayat. Pak Irwan, kita lanjut tentang dampak pandemi terhadap perusahaan. Kita pengen tahu kalau grupnya Sido Muncul, Pak, terdampak nggak dengan pandemi? Oh ya, kami terdampak. Maksudnya seandainya tidak ada pandemi, kita nggak tahu ya lebih baik apa enggak. Tapi logika saya pasti lebih baik dong kalau nggak ada pandemi. Ini kan mempengaruhi banyak hal, terutama daya beli, ya toh. Nah, kalau di dalam saat ini kami memang tetap tumbuh meskipun tidak hebat sekali, ya. Tapi minimal tumbuh, bisa survive, masih bisa hidup dengan baik. Itu karena bisnisnya cocok. Ya, Jadi, karena bergerak di farmasi ya, Pak ya. Iya, bergerak di obat-obatan. Ya ini kalau saya ngomong wah Anda hebat, enggak, saya ini beruntung. Jadi Bisnis saya cocok sama jadi pandemi situasi. itu buat Pak Irwan berkah atau musibah? Tetap musibah buat saya. Tetap musibah karena ya banyak orang yang susah menurut saya. Banyak orang yang susah. Kalau dari sisi perusahaan, Pak, kan ada perusahaannya Pak Irwan yang bergerak di bidang perhotelan. Hotel Tentrem itu, guys, itu punyanya grupnya Sido Muncul juga. Terus mall, properti dan sebagainya, itu gimana, Pak? Oh, kalau hotel terdampak. Jadi bulan-bulan pertama, kedua, ketiga, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus itu terdampak. Pengunjungnya cuma 10%. Dari sebelumnya okupansi rate-nya? Okupansinya 73%, 70% jadi cuma 10,5 gitu. Nah, cuman ya saya beruntung meskipun itu rugi, kami kan punya bisnis yang lain. Ada cross-nya, Ada Pak, ya? jamu gitu. Jadi kita tuh mensubsidi gitu. Sehingga ya sampai kita tidak memutuskan hubungan kerja. Sama sekali tidak ada PHK, Pak. Bahkan pada tanggal 13 Agustus kami buka mall hotel baru yang di Semarang toh, Tentrem. Iya. Ya, orang bilang nanti wait and see. Saya bilang ya life must go on. Kita tidak bakal hilang. Kita maju, hati-hati ngikuti protokol kesehatan. Karena pertimbangannya adalah pertimbangan satu, bisnis mesti jalan, hidup mesti jalan, dan bagaimana karyawan yang sudah kami terima ini. Itu sudah mulai on pada bulan Agustus. 13 Agustus. Sementara Agustus itu masih suasana pandemi kan, Pak? Ya masih, cuman ada beberapa tempat sudah tidak PSBB lagi. Dan tapi ya terbukti memang banyak kok animonya. Jadi waktu bulan Agustus, September, Oktober itu kita sudah tidak rugi lagi. Terus planning ke depan, Pak, melihat bisnis tetap running, core bisnisnya masih tetap berlaba.
apakah ada planning untuk berinvestasi lagi Pak di tengah pandemi ini? Kalau dari Sido Muncul ya, kami ini memang tidak agresif sih. Ya, saya kalau dilihat ya, saya cuma punya hotel. Nah, hotel itu kami bangun dari keuntungan. Jadi kami tidak agresif, kami tidak terus berbisnis yang macam-macam gitu. Ya pertama karena jujur aja ya, karena nggak tahu mau bisnis apa. Loh itu yang paling Pak penting Irwan itu. suka merendah Loh, guys. enggak, saya enggak merendah. Saya itu tidak tahu mau bisnis apa. Tahun 98 ketika krisis kami bangun, bunga bank 6%, saya bangun terus. Saya punya uang 10 miliar untuk bangun pabrik. Kami enggak mau bisnis apa-apa karena tidak tahu mau apa-apa. Waktu kami menjual saham kami pada ada investor masuk tahun 2017, kami punya banyak uang. Tapi kami cuman bangun, ya punya uang kita selesaikan hotel. Setelah itu kita enggak punya ingatan mau beli apa, enggak ada. Ya kita itu diselamatkan karena ketidaktahuan. Nah, diselamatkan karena ketidaktahuan. Iya, coba kamu ngerti, waduh teman networknya banyak, informasinya banyak. Kamu kan punya ide banyak nanti. Wah ini punya uang nih, 2,7 triliun. Kita bangun buat bisnis 4 triliun, utang 1,3. Sekarang bangkrut. Sekarang enggak, itu karena memang tidak agresif. Boleh tahu nggak Pak, dalam menentukan portofolio bisnis baru atau mengembangkan bisnis usahanya Pak Irwan, Pak Irwan banyak menggunakan logika atau feeling? Enggak, saya di dalam bisnis baru, saya itu pertama tadi saya katakan saya itu enggak ngerti mau bisnis apa. Ya. Kedua, di keluarga kami sudah merasa ya sudah cukup. Bisnis ini kan sudah cukup. Jadi kami menjual saham, kami beliin properti, hotel, terus tanah, buka restoran, gitu. Ya itu aja. Jadi nggak ada. Loh kalau misalnya tambang atau investasi di bidang-bidang itu, kita bukan nggak mau, nggak ngerti. Kalau ngerti saya rasa mau. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Luar biasa. Loh, memang jujur adik-adik saya juga sama. Kita berlima nggak ngerti apa-apa. Kalau ngerti apa-apa, kita bisnis apa-apa. Flowing with the wind. Nggak, kita juga merasa udah cukup itu loh. Jadi udah enak kayak gini buat apa lagi? jadi apalagi Pak planningnya? Yo, kalau saya, planning saya, kami ini komit untuk mengembangkan obat-obat alam ini. Jadi potensi obat herbal Indonesia itu banyak, ya. Dan bisnis yang menyangkut kesehatan itu tetap punya prospek baik sampai kapanpun. Maka kami cuma ngembangin ini aja, herbal, kami mempersiapkan produk-produk masa depan, ya. Terus kemudian R&D kami juga bekerja sebab kesuksesan di satu masa itu adalah persiapan sebelumnya. Jangan dipikir, wah ini orang ini hebat, enggak. Persiapannya ada dan kebetulan bisnisnya cocok. Kalau hebat orang pinternya kayak apa, kalau bisnisnya hotel kena pandemi juga bangkrut. Ya, betul. Ya toh? Ya. Jadi hoki teit lah, orang hidup tuh keberuntungan nomor 1. Kemampuan nomor 2. Keberuntungan nomor 1, kemampuan nomor 2. Itu kalau orang Chinese bilang hoki teit, punsu teiji. Jadi keberuntungan nomor 1, kemampuan nomor 2. Dan saya selalu ngomong kalau saya bisa sampai hari ini ya sudah muncul, itu 80% beruntung, yang 20% kemampuan. 80%. Loh kalau tidak beruntung ya saya mungkin cuma 1/10-nya sekarang. Udah hidup enak. Pak dulu Pak ketika Sido Muncul ini diserahkan ke Pak Irwan. Itu kan Pak Irwan melakukan memikirkan visinya gimana mengubah konsepnya dari tradisional menjadi sentuhan teknologi, kemudian menjadi herbal dan sebagainya, sudah menggunakan data, sudah menggunakan laboratorium, sudah menggunakan semua yang terpercaya secara saintik. Nah itu kan berarti memang planningnya sudah kuat Pak, visinya sudah kuat. Bukan, maksud saya gini, saya waktu itu saya dan adik-adik saya tahu ya bahwa waktu kita bangun, ini kita ngomong, kita potong aja tahun 98, ya. Waktu 97 waktu kita bangun pabrik baru.
kita bangun lab, kita bangun macam-macam. Saya dan adik-adik saya itu membayangkan masa depan. Ya, masa depannya itu tidak seperti tahun 97 itu. Pasti konsumennya pasti lebih informatif, pendidikannya lebih baik, penghasilan. Jadi konsumen itu ke depan itu beda. Maka itu di dalam kami mengembangkan itu, saya juga dan adik-adik saya itu melihat masa depan tidak seperti sekarang. Nah, sekarang pun yang kami lakukan adalah kami membayangkan masa depan seperti apa. Loh, kalau orang tahu ya yang akan terjadi masa depan, semua orang jadi kaya lah. Iya, kaya. Iya. Saking orang tidak pernah berusaha membayangkan atau minimal itu tidak berusaha membayangkan masa depan. Makanya saya selalu mikir produk apa untuk masa depan. Makanya itu yang kami persiapkan 5 tahun yang lalu, ya. Tahun ini kami akan mempersiapkan 5-10 tahun ke depan. Seperti apa? Jadi melihat tren juga Pak. Loh, kalau orang tahu apa yang akan terjadi, kaya semua dong. Tapi kita enggak tahu ya, tapi kita bisa membayangkan gitu. Bisa membayangkan dunia akan seperti apa. Misalnya nih, mobil listrik nih sekarang, ya. Kena pandemi, satu saat ya 10 tahun ke depan mungkin temperatur itu akan turun. Suhu dunia ini akan turun karena orang mulai pakai listrik. Nah, kalau itu terjadi, orang akan tambah sehat. Iya dong. Ya. Pemanasan global itu kan yang membuat semua jadi pikiran kita juga jadi panas gitu. Ya, Ya. betul. Terus mutasi gen, kita juga serakah, kita merekayasa segala hal, pemakaian obat yang berlebih-lebihan. Membayangkan masa depan itu penting. Mengerti masa depan itu bukan hak kita, tapi membayangkan masa depan itu haknya setiap orang. Membayangkan masa depan. Membayangkan masa depan. Luar biasa. Iya, saya rasa kalau generasi muda bisa membayangkan masa depan, berimajinasi ya, wah, di antara mereka pasti nanti ada jadi orang hebat. Kalau buat anak-anak muda milenial nih Pak, bisnis apa yang cocok untuk saat ini ketika pandemi untuk melihat masa depan? Ya, makanan lah. Makanan, kuliner. Kan gampang di rumah masak-masak, dihituin buat apa-apa. Ya, tapi kalau menurut saya kalau orang mau sukses itu kan orang biasa bilang uang, enggak. Nomor satu itu sebenarnya ya kalau orang itu mesti kreatif. Kreatif nomor satu. Yang kedua bangun network. Networking. Network itu penting. Ya, kalau dia kreatif punya network, nanti dia akan ditarik-tarik sama orang, dikasih modal, Anda kerja, no, tak kasih duit. Tapi yang sekarang kan kami nggak punya modal, Pak. Enggak. Nomor satu tuh kreatif dan network. Makanya orang itu mesti berteman sama semua orang, menghormati semua orang, menyayangi, supaya networknya banyak. Coba kalau kamu nyinyir terus, siapa yang mau kumpul berteman sama dengan kamu? orang nyinyir. Loh, enggak. Kalau dia nyenengin, keren, pintar, ngomongnya enak, menghormati yang sukses, berteman sama yang sederajat, yang setingkat, membantu yang di bawah, dia kan akan disenangi orang, ya toh. Ya, dia orang-orang itu loh, orang-orang yang bakal sukses. Jadi milenial sekarang harus segera membangun network. Network. Lah supaya bisa bangun network kan dia mesti baik dong. Ya, betul. Lah kalau dia nyinyir sama semua orang, gimana orang mau seneng sama dia? Ya ada. Ya ada kelompok-kelompok tertentu seneng ini tukang nyinyir, ya memang seneng yang gitu, tapi secara umum orang secara umum seneng sama orang baik. Oke, dialog bisnis akan kita lanjut di segmen ketiga bersama Pak Irwan Hidayat. Oke guys, kita lanjut ke segmen ketiga. Kita sekarang pengen lebih personal kita ngobrol dengan Pak Irwan Hidayat. Pak Irwan, di usia yang ke-73 mau memasuki 74 nanti bulan April tahun 2021 ini, Pak Irwan masih kelihatan segar, masih kelihatan bugar, sehat. Resepnya apa Pak? Selain minum jamu Pak? Ya, selain minum jamu, yang pertama saya makannya itu seimbang. Saya makannya enggak banyak, seimbang, saya hati-hati lah. Jadi garam enggak macam-macam ya. Terus yang kedua,
Saya juga exercise terus. Tiap hari saya Latihannya orhiba, apa, Pak? orhiba, olahraga hidup baru. Itu olahraga yang saya tekunin setiap hari 45 menit selama 52 tahun. Ini tahun yang ke-52 saya ngelakuin. Dan yang ketiga, ya, saya selalu berusaha untuk berpikir yang positif. Berpikir yang positif. Iya dong, saya enggak mau jengkel sama. Saya kalau lihat orang jadi A, si B berbuat gitu, saya memahami ya. Mungkin dia punya tujuan, kepepet hidupnya atau apa. Jadi berpikir positif. Dan sebenarnya bagaimana saya tuh kalau lihat iklan-iklan saya ya, saya berusaha untuk membantu orang, iklan-iklannya ya. Bisnisnya saya gandengin dengan berbuat sosial. Itu sebenarnya saya cari kedamaian hati. Saya punya cerita. Waktu saya umur 21, saya sakit. Desember saya masuk karena tifus, malaria, ya, kemudian pneumonia, TBC, ginjal, hipertensi, kencing manis, insomnia, keluar Desember lagi. Terus setelah itu saya apa? Depresi. Wah, depresi berat. Karena saya diemin jadi multi depression, multi fobi. Jadi depresinya itu fobi terhadap ini A, B, C, D. Tapi saya berusaha untuk bagaimana ngalahkan itu. Salah satunya orhiba itu. Saya orhiba setiap hari, saya sehat. Kemudian kan depresi itu kan hati ini resah. Minum obat. Enggak saya minum obatnya. Jadi saya mundur 6 bulan, 5 hari kalau sudah enggak tahan, baru saya minum obatnya. Nanti mundur 2 minggu saya minum, lama-lama saya enggak minum obat. Saya berusaha tidur enggak pakai obat tidur. Pokoknya saya enggak mau tergantung. Nah, kemudian saya bisa ngelewati. Makanya saya bisa sharingin bahwa orang itu bisa, saya ini ya, waktu itu mau mati saya. Mau mati. Berat saya cuma 32 kilo. Tinggi saya 168. Usia 21. Jadi saya udah hampir mati aja, tapi selamat lah. Ketemu dokter, ketemu malaria, tapi rentetannya seperti itu. Nah, saya itu waktu itu, sekarang saya bisa umur 73, saya bisa sharingin apa? Bahwa orang itu bisa sehat bukan bisa sakit atau sehat bukan karena gen. Banyak orang gennya bapakku kencing manis. Nah, ya, enggak. Yang kedua, orang menggantungkan hidupnya sama fasilitas kesehatan. Wah, enggak apa-apa ada rumah sakit. Jadi kalau sakit minum obat. Sakit minum obat gampang. Enggak. Kamu bisa hebat tuh dari apa? Tadi yang katanya. Apa yang kamu makan, apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu makan, apa yang kamu... Iya, pokoknya you are what you eat, what you do, what you think. Kalau 3 itu dilakukan, itu enggak ada gen, enggak ada fasilitas kesehatan. Loh, kalau soal sakit bagian kehidupan, kematian juga haknya Tuhan. Tapi berusaha untuk sehat itu haknya manusia. Kalau dari sisi makanan, Pak, hobinya Pak Irwan makan apa? Enggak banyak-banyak. Ya apa yang dilarang saya ikutin. Jadi sekarang ini saya makan pagi gimana? cuma telur sama buah. Siang saya makan juga enggak banyak-banyak. Kalau ayam goreng ya 1. Meskipun bisa beli 20. Lah seringkali kan kita sedih ya, waktu punya apa-apa bisa makan apa-apa, enggak punya uang. Enggak punya apa-apa. Waktu punya uang banyak enggak bisa makan apa-apa. Enggak, jangan begitu. Ini sarannya ibu saya itu bagus. Dia bilang gini, kamu harus menjaga kesehatan supaya bisa menikmati berkat Tuhan. Saya baru sadar, oh iya ya. Kita kan selalu bilang, Tuhan berilah aku rezeki. Tapi tidak pernah bilang, Tuhan berilah aku kesempatan menikmati rezeki itu sampai umur panjang. Tidak ada. Orang cuma bilang, Tuhan berilah aku rezeki hari ini, rezeki. Jadi nasihat ibu saya itu membuat saya hidupnya enteng. Saya apa toh? Saya berusaha menjaga kesehatan supaya bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan itu. Kalau Pak Irwan memilih sekarang Chinese food atau Japanese food?
Oh ya dua-dua saya suka, tapi enggak banyak. Enggak banyak, dua-duanya saya suka. Dua-duanya enak lah, tapi enggak banyak saya. Dan saya milih sekali gitu. Saya enggak makan yang asin sekali, protein kebanyakan. Asal kita tuh makannya seimbang, logikanya ini. Tubuh kita itu prosesornya itu kerjanya lambat. Tang gitu. Jadi RPM-nya rendah, 1000. Jangan dibuat RPM-nya 5000 dong. Ya mesin apa aja juga rusak. Ini kan RPM berbanding terbalik sama waktu. Kalau RPM-nya tinggi, waktunya pendek. Nomor satu hidup itu cuma harus ngerti dulu masalahnya apa, memahami. Nah kita ngelakuinnya dengan sukarela. Buat anak-anak muda Pak, ini punya resep apa agar tetap berpikiran positif Pak? Oh kalau itu tuh logika menurut saya. Hidup itu kan cuma akal budi. Jadi kita ini setiap kali kita itu cuma milih yang baik apa yang enggak. Ya semua resepnya pakai aja akal sehat. Akal budi itu hal yang melekat yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Masa setiap kali kita lihat kitab undang-undang hukum perdata kan kita kan cuma mikir ini gua misalnya nih bolos kerja harusnya 6 jam. Ya. Dia bilang, "Wah, gua kerja 4 jam." Apa pemikirannya? Dua sudut pandang. Yang satu bilang dia untung 2 jam. Bener nggak? Ya tuh, tiap hari dia untung 2 jam. Iya. Wong dibayar 6, dia kerja 4. Tapi sudut pandang yang lain bilang, oh Anda utang 2 jam. Mana yang mau pilih? Tinggal plus atau minus. Di dalam itu kan kita itu milih. Jadi kalau kerja 6 jam, dia pulang jam 8. Berarti dia ngutangin 3 jam. Atau teman yang bodoh bilang, yang logikanya tidak jalan ya bukan bodoh. Wah kayak bodoh, kayak rugi 3 jam. Yang satu bilang, wah dia hebat. Dia ngutangin perusahaan 3 jam. Nanti perusahaan itu kalau dia tidak bisa membayar, perusahaan tidak mau menghargai, nanti orang lain yang akan menghargai. Tuhan itu ada sih. Jadi yang lihat tuh nanti orang lain. Orang ini hebat, tak tarik aja. Yang bodoh sudut pandang, yang bukan bodoh ya, logikanya tidak jalan, itu sudut pandangnya seperti itu. Makanya saya bilang, saya selalu lihat anak-anak saya yang penting apa. Nomor satu tuh pendidikan itu memang harus ada basic pendidikannya, minimal S1. Tapi logika, akal budinya itu. Akal budinya kalau dia itu logikanya tidak jalan, saya sedih. Tapi anak-anak saya enggak. Anak-anak saya logik. Makanya saya bersyukur sama Tuhan karena dia logik. Luar biasa. Oke guys, terima kasih Pak Irwan Hidayat. Hari ini kita ngobrol cukup panjang di rumah beliau, di halaman beliau, di halaman belakang yang sejuk, yang hijau, yang setiap hari dipakai oleh Pak Irwan untuk berolahraga. Kita akan diskusi lagi di tema yang lain, tapi hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, salam logis, dialog bisnis, dan jangan lupa like and subscribe genpi.com.